para pelari dari seluruh dunia. Bukan sekedar mengejar garis finish, tapi menantang diri untuk melampaui batas. Bersaing, bertarung, bangkit. Ketika langkah tak seiring harapan, disinilah keberanian diuji. Sebelumnya, sampai jumpa di LPS Monas Half Marathon 2025. Saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengajak para runners menikmati kota Jakarta untuk berlari. Sekitar 6.000 peserta akan mengikuti acara Monas Half Marathon pada hari Minggu 15 Juni 2025. Untuk lebih lengkapnya sudah hadir di studio. Di pagi hari ini sudah ada Bapak Herman Sahirudin selaku PLT Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi, Ma. Dan juga yang pastinya ada Bapak atau Mas Budi Sarwiyadi selaku General Manager Event Harian Kompas. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi. Oke, ini sudah siap lari nih tampaknya nanti 15 Juni ya. Sudah semangat ya. Nah, saya ke Pak ini dulu ya, saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ini kan menarik sekali ya, setiap tahun event lari ini sudah dilakukan atau diselenggarakan oleh LPS. Nah, kita mau tahu dulu nih, apa sebenarnya yang melatar belakangi LPS dengan Harian Kompas mengadakan lomba lari di Jakarta, khususnya setiap tahun ini loh. Ya, yang pertama dan utama sih kita pengen, yang pertama meningkatkan nasionalisme kita ya, karena memang ya Jakarta ini kan salah satu kota yang bersejarah dan ikonik. Jadi kita pengen, kita bangsa Indonesia gitu pengen yuk kita sama-sama mencintai Indonesia, salah satunya kota yang ikonik ini Jakarta. Kemudian sekalian kita juga ingin mensosialisasikan mengenai pentingnya gaya hidup sehat. Kita masih ingat tentunya waktu COVID yang lalu ya. Jadi yang pada saat COVID itu kita jadi diingatkan bahwa oh ternyata kesehatan itu penting banget, dan salah satu cara yang murah, mudah, dan mengasihkan untuk hidup sehat adalah dengan lari. Gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita dorong pertama mencintai Jakarta, mencintai Indonesia, lalu kemudian juga peduli dengan kesehatan. Nah, di samping itu juga karena sekarang itu olahraga lari lagi hype ya, tentu saja kan orangnya pasti banyak ya yang ikut ini. Tahun ini saja kita targetnya 6.000 ya Pak Budi ya, lebih tinggi daripada tahun lalu yang peserta 5.000, dan kita pengen menggunakan momen ini juga untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya menabung ya, menabung di perbankan gitu, karena LPS kan adalah lembaga negara yang tugasnya adalah menjamin nasabah penyimpan di perbankan gitu. Karena sebenarnya juga konsep lari, konsep kesehatan itu sebenarnya nggak beda jauh dengan konsep nabung. Kalau kita menabung uang kita di bank, itu kita nabung untuk masa depan kita. Nah, kalau kita lari ini menabung juga nih untuk masa depan kesehatan kita di masa Jadi depan. investasi finansial dan juga investasi kesehatan. Betul. Jadi buat kami di LPS, ini tuh adalah cara mensosialisasikan fungsi LPS, tetapi dengan cara yang lebih lugas dan dapat diterima masyarakat, karena sama-sama menabungnya, menabung untuk masa depan keuangan dan menabung untuk kesehatan kita. Oke, menarik sekali, menabung untuk kesehatan dan juga menabung untuk masa depan begitu ya. Nah, kalau dari Kompas sendiri, Mas Budi, apa sebenarnya yang kemudian melatar belakangi Harian Kompas masih terus berkolaborasi, bekerja sama dengan LPS setiap tahunnya, kemudian bekerja sama untuk menyelenggarakan event tahunan ini? Iya, kalau Kompas mungkin sebagai penyelenggara bukan yang pertama ya, tapi Kompas mempunyai keinginan untuk selalu konsisten menghadirkan kegiatan-kegiatan atau event-event lari yang kompetitif dan menginspirasi. Jadi tahun ini bersama dengan LPS kita juga adalah tahun ketiga bagaimana kita juga akan menghadirkan sesuatu yang baru, khususnya untuk kota Jakarta sendiri, karena kota Jakarta mungkin tahun ini menuju ke 5 abad ya, bagaimana kita secara konsisten menghadirkan LPS Monas Half Marathon itu menjadi event yang memang menginspirasi bagi masyarakat dan bagi pelari sendiri, sehingga harapannya ke depan Jakarta pun juga
sebagai kota yang global itu udah siap untuk menjadi tuan rumah event-event ataupun event lari skala internasional. Ini dia juga yang kemudian menarik perhatian kita begitu ya. Nah, untuk tema tahun ini, Mas Budi, kan kita tahu ya, temanya adalah mengusung tema Time to Rise. Terdengar cukup kuat atau bahkan sangat kuat dan pastinya penuh makna. Nah, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada masyarakat melalui tema ini? Message-nya seperti apa sebenarnya, Mas? Iya, Time to Rise sendiri sebenarnya ajakan yang kuat untuk pribadi maupun personal untuk dia bangkit, untuk dia beraksi untuk mencapai tujuan yang memang lebih bagus. Khususnya kalau dikaitkan dengan Jakarta, 2 tahun lalu kita mengangkat tema Jakarta asik untuk dinikmatin, terus kita Jakarta semakin asik di 2024 dan tahun ini kita menghadirkan Jakarta semakin gemilang. Gemilang itu apa ya? Jakarta udah siap untuk menerima para pelari, menyuguhkan atraksi-atraksi dan menjadi tuan rumah untuk kita bisa berbagi. Istilahnya Jakarta juga bisa menjadi salah satu destinasi sport tourism bagi Indonesia maupun di internasional. Sehingga ajakan-ajakan itu untuk kita bangkit bagi para pelari juga harapannya kita juga bisa ada pencapaian. Bukan hanya dari kecepatan tapi bagaimana kegiatan para pelari itu untuk mencapai tujuan di akhir. Tapi bagi masyarakat sendiri Time to Rest adalah kita bangkit untuk kita bisa berbagi, kita bisa saling mengisi sehingga antara masyarakat dan pelari itu juga ada sinergi dan harmoni di situ. Oke, jadi ini adalah tahun ketiga di mana LPS dan juga Harian Kompas kemudian bekerja sama dan terus berkolaborasi. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak Herman, apa sebenarnya alasan LPS dan Harian Kompas kemudian memilih untuk terus mendukung, berkolaborasi, menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon ini? Khususnya ini di tahun 2025 ini yang kita tahu mengusung tema Time to Rise. Ya, tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa penting sekali buat kami di LPS ini untuk mensosialisasikan mengenai ya pentingnya untuk bersiap-siap untuk masa depan gitu ya. Jadi tadi baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kesehatan. Nah, kenapa Time to Rise ini sebenarnya adalah ajakan ke kita semua gitu ya untuk yang masih mager-mager ya malas gerak gitu ya. Ayo kita sekarang lari gitu. Lari itu nggak harus lari yang cepat ya, tapi lari sambil yang fun gitu ya. Ini makanya sebelum LPS Half Marathon ini juga ada Run the City yang fun run gitu ya. Jadi kita pengen mengajak ayo sekarang yang juga belum buka rekening di bank, yuk kita buka rekening di bank gitu. It's time to rise, tingkatkan inklusi keuangan kita. Terus kemudian yang mungkin belum ngerti mengenai literasi keuangan secara mendalam, mari kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama. Sehingga indeks literasi keuangan kita bisa lebih meningkat lagi nih. Jadi it's time to rise. Dan kerjasama dengan Kompas ini menurut LPS ini adalah suatu kesempatan yang baik sekali karena Kompas ini kan salah satu media yang sangat dipercaya masyarakat ya. Masyarakat yang menyimak berita Kompas juga sangat banyak sehingga pesan ini kalau kita sampaikan secara masif dengan cara yang fun itu harapannya lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu lebih bisa tersampaikan gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah ini juga merupakan hal yang penting ya, kalau di dalam half marathon kan kita ada break the limit. Nah, kita juga ini merupakan ajakan bagi kita semua, mental kita harus let's break the limit. Yang biasanya kita tumbuh 5%, bisa kita tumbuh ekonomi kita di atas 5%. Bisa 8% begitu ya harapannya ya. Let's break the limit gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana LPS Monas Half Marathon 2025 ini yang saya tadi juga sempat bertanya bagaimana soal rutenya. Rutenya ada point to point begitu ya. Jadi ada perbedaan antara start dan juga finish begitu ya, point to point. Apa nanti yang akan menjadi pembeda dan juga yang menjadi dari tahun sebelumnya di tahun ini, tapi jangan dijawab dulu Mas Budi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal event internasional begitu yang akan dilakukan atau digelar bersama dengan LPS dan juga bekerja sama dengan Harian Kompas pada 15 Juni 2025 mendatang. Begitu ya, masih bersama saya Pak Herman dari LPS dan juga Mas Budi. Mas Budi, ini kan yang jadi pertanyaan pasti banyak para peserta gini. Soal rute nih ya, rutenya gimana nih? Tahun ini katanya rute lomba menggunakan konsep point to point. Dari Monas ke GBK, berarti kan startnya beda, poinnya, finishnya beda gitu ya kan. Nah, mengapa kemudian memilih rute ini dan pastinya apa tantangan terbesar yang harus disiapkan oleh panitia, Mas Budi? Kalau kita mengingat LPS Monas Half Marathon, point to point itu sebenarnya memang konsep yang sudah kita bawa dari tahun pertama. Sebenarnya yang pertama kita menjamin. Jadi kalau LPS itu menjamin, penyelenggara pun Kompas sama LPS juga menjamin pelari itu bisa nyaman dan masyarakat itu bisa nyaman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tantangannya, bagaimana masyarakat itu juga bisa beraktivitas tanpa terganggu pelari, pelari pun juga bisa berbagi dengan masyarakat. Sehingga konsep point to point itu tidak banyak memakan jalan ataupun waktu di masyarakat. Sehingga jadi tidak terganggu ya yang lagi beraktivitas CFD. Malah kita selalu berbagi, kita akan melewatin jalur CFD yang kalau di Jakarta itu sangat panjang dan sangat padat, tapi itulah seninya. Itulah bagaimana LPS Monas Half Marathon itu berbagi dengan masyarakat yang beraktivitas di CFD juga. Dan itu salah satu nilai atau poin dari LPS Monas Half Marathon yang memang bisa berbagi dengan masyarakat. Nah itu yang cukup menarik begitu ya, tidak hanya biasanya kan ada yang eksklusif begitu ya, sudah ada jalurnya begitu. Nah kalau LPS Monas Half Marathon ini justru berbagi begitu ya, bisa ngeblend begitu ya. Bisa ngeblend dengan masyarakat. Nah itu dia menarik gitu ya. Dan terakhir juga soal peserta begitu ya, kan targetnya ini ada 6.000 peserta yang kemudian mengikuti lomba lari ini. Sejauh ini persiapan dari panitia untuk kemudian memastikan kenyamanan, keamanan, karena juga kan pesertanya tidak hanya dari Indonesia, juga dari ada atlet-atlet atau peserta dari internasional begitu yang juga akan mengikuti event ini. Ya, sebenarnya persiapan kalau kita bicara untuk kenyamanan, pastinya kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kalau kita bicara jalan dan pengaturan lalu lintas dengan Dishub sudah cukup efektif dengan kepolisian. Yang kedua adalah dengan Car Free Day ataupun hari bebas kendaraan bermotor itu dengan asosiasi pejalan kaki. Malah kita juga bisa bersinergi untuk meng-create sesuatu dan berkomunikasi. Sejak 2 minggu lalu kita juga sudah berkomunikasi juga. Yang lain adalah jaminan-jaminan kepada pelari untuk nyaman pastinya. Sehingga kita menyediakan shuttle juga nanti ada shuttle? Ada shuttle. Dari mana ke mana? Tempat finish atau di sekitaran GBK nanti menuju ke start itu di Monas, sehingga memang masyarakat tidak perlu berduyun-duyun ke runner tidak perlu berduyun-duyun ke Monas, cukup parkir kendaraannya di GBK bisa langsung ke Monas ataupun memanfaatkan fasilitas transportasi umum di mana Transjakarta nanti kita juga bekerja sama, sehingga komitmen kita untuk menjadikan Jakarta itu bisa menjamu pelari baik Indonesia maupun internasional itu bisa terwujud. Masyarakat juga bisa berbagi, transportasi umum juga tersedia. Menarik sekali, ada 6.000 peserta yang kemudian sudah dipastikan terdaftar begitu ya, dan angka ini lebih tinggi berarti dibandingkan dengan tahun yang lalu ya eventnya? Ya, kalau kita bicara sebenarnya kita juga melihat bagaimana kapasitas jalan di Jakarta itu, kenyamanan, dan ini memang event single kategori yang pertama di Indonesia. Single kategori? Single kategori, dengan komposisi 2 tahun lalu itu 5.000 dan tahun ini kita menginjak ke 6.000. Harapannya dengan 6.000 itu kita bisa kelola, manage sehingga para pelari pun juga merasa nyaman, jaminan nyaman itu, dan masyarakat pun juga merasa nyaman. Sehingga kita nggak terlalu muluk besar, tapi peningkatan itu juga harus kita manage sehingga memang semuanya merasa nyaman. Seperti itu. Ada rasa kenyamanan dan juga keamanan, itulah yang kemudian dijamin oleh panitia, baik itu dari Harian Kompas dan juga LPS. Kan LPS lembaga penjamin simpanan. Itu dia yang menarik. Penjamin pelari juga. Penjamin pelari juga, itu dia. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, ini kan pesertanya ada 6.000 begitu ya. Tadi juga saya sempat dapat bocoran begitu ya, dari kategori perbankan juga ada ya, menjadi peserta ya? Iya,
cukup banyak juga dari teman-teman perbankan yang antusias untuk ikut dalam LPS Half Marathon tahun ini ya gitu. Kalau dalam catatan kita sudah ada sekitar 602 peserta dari perbankan ya. Ini luar biasa sekali animo dan antusiasmenya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan perbankan. Harapannya kalau teman-teman perbankan semangat, ini juga semangat juga untuk mendorong nasabah penyimpan kita untuk terus menyimpan di perbankan gitu. Ini suatu kolaborasi yang baik sekali antara regulator dengan media dan juga pelaku industri perbankan dan masyarakat yang paling penting. Masyarakat itulah yang paling utama. Nah, berbicara tadi kita sudah membahas soal bagaimana latar belakang, kemudian persiapan dari panitia, bahkan rute yang tadi point to point, begitu bahkan ada shuttle juga yang sudah disiapkan. Nah, yang juga ditunggu-tunggu adalah soal hadiah nih biasanya nih. Nah, total hadiah ini katanya mencapai 1 miliar rupiah. Ini tentu jadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para peserta begitu ya, runners begitu. Nah, apa tujuan LPS dan juga Harian Kompas di balik pemberian hadiah yang mencapai 1 miliar ini? Nah, termasuk juga katanya ada program Break the Limit. Ini seperti apa sebenarnya, Pak Herman? Ya, tentu saja masyarakat, pelaku industri perbankan yang tadi juga teman-teman media dan masyarakat terutama yang ingin ikut memeriahkan acara ini ya gitu. Tentu saja kita perlu apresiasi setinggi-tingginya ya. Tentu saja dengan apresiasi yang tinggi gitu ya, yang menarik gitu, itu akan meningkatkan antusiasme gitu dan juga ketertarikan untuk bisa terus mensukseskan event LPS Half Marathon dan event-event lain yang seperti ini juga gitu. Harapannya kita harus ingat bahwa event ini memang jantungnya adalah tadi yang menumbuhkan semangat untuk kita menabung untuk kesehatan dan juga menabung untuk masa depan dengan menabung di perbankan ya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dengan adanya event seperti ini ekonomi lokal juga akan bergerak nih gitu. Nah kan banyak sekali UMKM yang ada di Jakarta. Betul. Dan biasanya juga mungkin ada yang dari luar Jakarta, nanti bisa jadi mereka akan datang ke Jakarta untuk mensukseskan event ini. Mereka tentu akan mendapatkan semacam benefit ya, sehingga mereka dengan membuka stand di sekitar acara kita. Jadi event ini juga selain tadi ya hadiahnya cukup menarik gitu ya, dan ada beberapa nominasi-nominasi yang tadi disebutkan. Break the Limit itu hadiahnya adalah kalau misalnya ada untuk kategori atlet, pelari dengan waktu tercepat berhasil memecahkan rekor, akan mendapatkan hadiah tambahan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Wow, menarik sekali. Ada tambahan 50 juta rupiah kalau break the limit kalau break the limit. Di luar podium ya. Di luar podium, oke. Dan kemudian untuk yang RTC itu juga ada nominasi best kostum ya kalau nggak salah kan? Iya. Ya, jadi kostum juga. ada best kostum juga untuk di yang H-1-nya di Run the City yang. Run the City itu berarti tanggal 14 Juni 2025 ada acara Run the City, itu ada best kostumnya juga dapat hadiah juga. Betul. Jadi kita pada prinsipnya tadi seperti disebutkan ya, kita jamin ini kegiatannya akan menyenangkan, tapi juga akan mengenyangkan gitu, mengenyangkan keinginan kita untuk break the limit, untuk menjadi kita yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya kan gitu. Kalau di kitab suci kan dibilang bahwa kita kalau mau jadi orang yang untung adalah kita harus lebih baik dari tahun kemarin kan gitu ya. Tapi untuk itu kita tentu saja menyediakan apresiasi yang tinggi baik kepada semua peserta, dan harapannya juga semakin ramai yang ikut, dan yang memeriahkan juga kalau mereka nggak ikut kan mereka juga ikut memeriahkan ya gitu kan. Nanti ada cheers pasti ya dari teman-teman LPS dan dari perbankan gitu, dan harapannya orang yang nonton juga semakin banyak ya, tadi akhirnya banyak UMKM lokal yang juga ikut mendapatkan benefit dari meriahnya acara ini di Jakarta, dan harapannya juga bisa menginspirasi daerah-daerah lain untuk melihat bahwa ternyata event itu tidak hanya one hit, tapi multiplier efeknya juga bisa luas gitu ya ke dalam perekonomian lokal. Mungkin itu. Oke, menarik sekali karena hadiahnya juga 1 miliar, bahkan ada break the limit juga, ada tambahan 50 juta rupiah kalau bisa memecahkan rekor begitu ya. Apalagi soal rekor waktu itu ya, yang kemudian menarik sekali. Nah, saya ke Mas Budi, ini kan jadi pertanyaan, ini kalau mau daftar masih bisa nggak sih? Kan karena udah tanggal 15 Juni udah eventnya bakal diselenggarakan. Kalau saya belum daftar. Masih bisa daftar atau kemudian udah sold out jangan-jangan nih?
Daftar menjadi supporter aja. Ya, aduh gimana? Berarti udah nggak bisa ya lagi ya? Udah penuh ya? Udah sold out ya? Iya udah sold out untuk baik yang kategori half marathon maupun yang Run the City di Sabtunya udah sold out. Oke, luar biasa ya. Berarti peminatnya juga antusias runners itu cukup tinggi ya, Pak Herman ya? Iya, betul. Ya memang ya kita lihat salah satu olahraga yang rising itu dalam beberapa tahun terakhir itu adalah lari ya gitu. Memang karena ya lari ini selain juga tadi ada unsur kesehatan juga ada unsur psikologisnya ya bahwa kalau misalnya kita lari kita bisa break the limit itu ya kayak kita we conquer ourselves gitu ya. Makanya banyak juga pelari-pelari yang mungkin dulunya di olahraga lain sekarang sudah mulai berpindah dan tertarik ke lari gitu karena lari ini simple dan rasa pencapaiannya itu secara psikologis juga very rewarding gitu. Jadi kita senang sekali, harapannya adalah masyarakat Indonesia tetap terus tertarik ya dengan berbagai olahraga terutama lari. Oke, harus lari begitu ya karena juga untuk investasi jangka panjang begitu, investasi kesehatan begitu. Nah, sebenarnya pembukaan pendaftaran ini kan sudah sold out ya gitu. Tapi memang pembukaan pendaftaran ini sudah sejak kapan Mas Budi dan juga mereka yang daftar itu biayanya biasanya berapa itu? Untuk yang kategori half marathon kita buka di bulan Maret ya. Bulan Maret? Iya kalau Maret. Itu cukup cepat juga dengan biaya pendaftaran 750.000. Tapi kita juga memberikan benefit ke pelari itu juga cukup. Mulai dari jersey, terus ada... Dapat jersey? Terus nanti juga ada medali. Terus ada jaket finisher juga. Yang ini mungkin ditunggu-tunggu nanti bentuk jaketnya seperti apa. Selalu kita memberikan sesuatu yang memang baru untuk para pelari di LPS Monas Half Marathon. Tapi di samping itu nanti juga pastinya hydration dan jaminan medis dan yang lain untuk para pelari juga sudah kita siapkan. Oke, jadi dapat medali, dapat jersey, kemudian dapat jaket juga, jaket finisher juga. Wah menarik juga begitu ya. Kalau diikuti, tapi sayangnya saya mau ikut udah nggak bisa, udah sold out ya. Saya disuruh jadi supporter aja nih. Terakhir Pak Herman, apa harapan terbesar dari LPS dan juga tentu dari Harian Kompas terhadap pelaksanaan LPS Monas Half Marathon 2025? Tentu saja bagi Jakarta maupun juga bagi para peserta runners dari berbagai kalangan. Dari kita tahu runners tidak juga dari perbankan juga ada tadi. Ya, jadi dari kami kita ingin mengajak ya bersama-sama masyarakat Jakarta maupun nanti yang di luar Jakarta yang juga barangkali ikut nonton ya nanti di sini. Mari kita sukseskan sama-sama event yang baik ini. Dan juga bagi para peserta nanti juga mari juga kita dorong sama-sama untuk agar event ini berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman peserta nanti bisa break the limit ya. Jadi mungkin kalau untuk yang menang break the limit pasti terbatas karena best of the best. Tapi masing-masing kita kan sebenarnya lawan kita adalah diri kita sendiri ya gitu. Jadi mari kita motivasi diri kita untuk terus tidak lupa dengan investasi baik di kesehatan maupun di finansial. Jangan lupa untuk menabung di bank gitu ya. Semua bank di Indonesia dijamin oleh LPS, baik bank umum, BPR, BPRS gitu ya. Jadi jangan khawatir, tapi juga kita perlu tetap aware bahwa untuk penjaminan LPS ini ada syaratnya gitu ya, ada 3T yaitu tercatat di pembukuan bank, kemudian tidak menerima bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS dan juga tidak melakukan kegiatan yang merugikan bank gitu. Terus kemudian jangan lupa juga untuk cek website LPS www.lps.co.id dan Instagram kami LPS_EDIC. Nah itu tadi penjelasan dari LPS yang cukup komprehensif. Terakhir kalau dari Harian Kompas sendiri, apa harapan terbesarnya dengan adanya penyelenggaraan event LPS Monas Half Marathon 2025 ini? Ya di 10 hari persiapan kita berharap ke masyarakat juga nanti kita saling berbagi dan kita saling mendukung sehingga masyarakat pun juga punya peranan yang sangat tinggi khususnya di LPS Monas Half Marathon ini. Bagaimana kita bisa menciptakan Jakarta itu nyaman sehingga Jakarta itu memang layak untuk menjadi arena untuk perlombaan lari internasional maupun sport tourism. Tapi bagi pelari sendiri juga 10 hari mungkin disiapkan karena di sini rutenya sangat menantang dan kemungkinan untuk break the limit seperti yang disampaikan Pak Herman tadi
cukup terbuka, sehingga persiapkan, sehingga pelari pun juga bisa start dan finish dalam kondisi yang baik, sehingga bisa mencatatkan rekor-rekor baru baik dari sisi pribadi maupun nanti bagi para elit juga. Oke, kita persiapkan juga runners-runnersnya juga dipersiapkan istirahat, makan yang cukup, begitu, makan yang bergizi karena kan tadi tantangannya juga lumayan ya dari Monas ke GBK begitu ya. Kita harapkan tentu saja event LPS Monas Half Marathon 2025 yang diselenggarakan di 15 Juni 2025 ini berlangsung secara sukses dan juga lancar. Terima kasih untuk Bapak Herman Saherudin selaku PLT Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Mas Budi Sarwiyadi, terima kasih selaku General Manager Event Harian Kompas telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.